Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Saya sekarang bersama Abah Tatang. Ini adalah pensiunan dari mana, Mbah? Perkebunan. Dari perkebunan. Jadi ini sebetulnya pimpinan di perusahaan tersebut. Sekarang sudah pensiun dan sekarang mengelola kebun lemon yang luar biasa ini. Kapan, Mbah, mulai memilih untuk berwirausaha setelah pensiun? Saya hanya ingin aktivitas yang selama kurang lebih 26 tahun saya bekerja di perkebunan itu masuk ke lingkungan sosial yang baru, jangan sampai kaget gitu kan. Jadi saya mesti terus beraktivitas. Nah, aktivitas itu harus sinkron dengan latar belakang saya yang 26, separuh umur saya di sana gitu kan. Jadi saya harus bisa melanjutkan hidup ini tanpa harus ada keluhan apa-apa sehingga saya bisa beraktivitas setiap hari gitu. Kenapa kemudian milih ini wirausahanya di bidang ini, perkebunan lemon ini? Karena selain aktivitas yang perlu terus berjalan, dan juga saya harus istilahnya katakanlah gaya hidup saya masih aktif dengan setelah saya pensiun, ya nggak jauh-jauh banget lah gitu. Artinya bahwa harus menghasilkan juga gitu, sehingga aktif bekerja dengan setelah pensiun ya nggak jauh-jauh jomplang. Supaya nggak terlalu, soalnya banyak pensiun yang kaget-kaget setelah pensiun, stres, sakitan gitu kan. Iya. Jadi ini sebetulnya bisa ngilangin stres ya di kebun ini. Jelas, ketika melihat bunga jeruk yang wah itu udah lupa. Oke. Tapi ya itu yang seneng-senengnya. Sekarang ada kendala-kendala nggak, Mbah? Kendalanya adalah yang pertama, kebetulan dari sisi permodalan, karena pas saya pensiun ada modal gitu ya. Saya manfaatkan itu tidak untuk yang konsumtif, tapi untuk yang produktif gitu kan. Nah, salah satu pilihan saya kenapa memilih lemon ini, karena dari sisi prospeknya sangat bagus, walaupun kendalanya ada. Terutama kalau bidang tanaman itu adalah microclimate ya, iklim dan juga hama penyakit. Itu memang menyita konsentrasi untuk fokus ditangani gitu. Dan kebetulan latar belakang saya orang perkebunan, udah paham banget gitulah bagaimana cara menangani hama penyakit tanaman segala macam gitulah. Oh, jadi memang literatur tentang lemon segala macam udah Abah kuasai lah gitu ya. Iya. Terus ini sebetulnya Abah punya sendiri lahannya atau gimana? Ini kebetulan tanahnya yang saya manfaatkan ini kurang lebih 0,9 hektar itu adalah tanah milik desa. Jadi nggak perlu punya tanah juga bisa ya? Ya, kalau kita jeli membaca peluang nggak perlu modal, kita manfaatkan aja yang ada gitu kan. Istilahnya kalau nggak punya tanah seluas ini pun, saya berpikir per rumah tangga akan saya tanami penduduk gitu kan. Misalkan satu rumah 2 pohon, 3 pohon, nanti produknya bisa kita beli. Oh, jadi bisa dalam bentuk tabur lampot gitu bisa juga? Tanaman buah dalam pot. Oke. Nah, itu kan kendala sudah bisa diatasi, mitra juga sudah. Nah, sekarang prospek, Bah, gimana? Prospeknya ini dari literatur yang saya baca dan saya lihat gitu ya di YouTube dan sebagainya. Peluang pasar jeruk lemon ini orang bilang namanya California, jeruk lemon California ini. Lemon California ya. Itu baru bisa memenuhi 20% dari kebutuhan. Sisanya masih harus masih import. Jadi kalau di lokal kita memperbanyak ini, rasanya nggak perlu lagi ngimport gitu, karena tinggal negara kita sangat luas dan berpotensi untuk dikembangkan budidaya jeruk seperti begitu. Nah, ini kan kita di kampung ya, di kaki gunung. Yang beli apa orang kaki gunung juga atau dari mana aja? Ini sebetulnya sekarang kan sistem online sudah membudaya ya. Jadi udah masuk Jabodetabek, saya ngirim pakai JNE gitu, udah biasa tuh. Jadi nggak mesti orang-orang lingkungan sini aja gitu, biasa kita online gitulah. Karena memang ini produksinya baru tahap-tahap awal, mungkin baru sekitar 50-100 kilo per minggu gitu ya. Jadi kalau kita mau masuk ke supermarket itu volumenya belum cukup. Gitu. Jadi saya udah coba test market untuk masuk ke hypermart dan diterima. Tapi sejauh ini saya belum bisa supply karena memang produksinya belum maksimal. Nah, terakhir, Bah, nih pesan-pesan buat rekan-rekan pensiunan yang lain supaya punya nyali untuk wirausaha, Bah. Yang pertama, kalau memang tidak punya latar belakang seperti saya sebagai orang perkebunan, sekarang itu banyak orang-orang yang katakanlah konsultan perkebunan kayak gitu kan, untuk pertanaman segala macam gitu, apalagi dengan dunia
internet yang sangat Banyak lah. iya, bisa di mana aja kita akses internet, di sana kita bisa mendapatkan informasi, cari informasi selengkap-lengkapnya. Yang kedua juga cari mitra kalau memang mau bermitra dengan yang memang punya integritas. Kita bisa lihat itu. Yang ketiganya barangkali lihat komoditasnya yang memang prospeknya bagus. Oke. Terima kasih ya. Demikian obrol-obrolan di Pondok Lemon Sari ini ya, Lemon di Taman Sari. Terima kasih.